Pernikahan dan punya anak pernah dianggap sebagai standar hidup normal di hampir seluruh masyarakat di dunia. Orang-orang dewasa yang mencapai usia tertentu biasanya akan mengikuti jalan hidup yang seragam, menikah, punya anak, lalu membangun keluarga. Namun kita hidup di masa yang berbeda, di mana banyak orang, terutama di kalangan generasi muda seperti Gen Z dan milenial, mulai mempertanyakan dan bahkan memilih untuk tidak mengikuti jalur konvensional. Istilah seperti child free, hidup tanpa memiliki anak, dan malas nikah semakin umum diucapkan dan didiskusikan secara terbuka. Namun, pertanyaannya adalah, mengapa begitu banyak orang memilih jalan hidup ini? Bagaimana ini semua berhubungan dengan kebahagiaan dan kesehatan mental mereka? Apakah memilih untuk tidak menikah dan tidak memiliki anak dapat membuat seseorang lebih bahagia atau justru sebaliknya? Dalam video kali ini, kita akan menyelami lebih dalam fenomena ini, mengeksplorasi penyebabnya, dampaknya, serta hubungan antara pilihan-pilihan hidup ini dengan kebahagiaan dan kesehatan mental mereka. Yuk kita mulai setelah yang satu ini. Pertama, fenomena child free sebagai pilihan hidup yang disengaja dan terencana. Child free adalah istilah yang merujuk pada individu atau pasangan yang secara sengaja memilih untuk tidak memiliki anak. Bukan karena mereka tidak bisa memiliki anak, tapi karena mereka memang tidak ingin. Fenomena ini telah berkembang menjadi topik yang sangat diperbincangkan, baik di media sosial maupun di dalam lingkaran diskusi masyarakat. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita pahami mengapa orang-orang memilih untuk child free. Salah satu alasan utama yang sering diungkapkan adalah keinginan untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Memiliki anak bukanlah hal yang mudah. Selain memerlukan komitmen, waktu, dan energi, pengasuhan anak juga membawa tekanan mental yang besar. Beberapa orang merasa tidak siap secara emosional untuk menghadapi tekanan itu, sementara yang lain khawatir bahwa memiliki anak akan menghambat proses pemulihan luka masa lalu yang belum selesai. Banyak orang yang tumbuh dalam keluarga yang disfungsional, menghadapi pengasuhan yang kurang optimal, atau bahkan mengalami trauma masa kecil. Mereka yang memilih untuk child free seringkali khawatir bahwa jika mereka memiliki anak, trauma ini dapat diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya. Mereka memilih untuk fokus pada penyembuhan diri dan memutus lingkaran utama yang mungkin telah terjadi di keluarga selama beberapa generasi. Pilihan untuk tidak memiliki anak seringkali merupakan keputusan yang muncul setelah refleksi panjang tentang kesejahteraan mental mereka sendiri. Lalu yang kedua, beban tanggung jawab, ketakutan akan ketidakmampuan menjadi orang tua yang baik. Alasan lain yang kuat di balik keputusan child free adalah ketakutan terhadap besarnya tanggung jawab sebagai orang tua. Menjadi orang tua bukan hanya soal memberikan makan, pakaian, dan tempat tinggal, tapi juga soal membentuk karakter dan memberikan dukungan emosional kepada anak. Menjadi orang tua memerlukan pengorbanan besar. Banyak orang merasa bahwa tanggung jawab ini bisa membatasi kebebasan mereka untuk dalam berkembang secara pribadi, baik dalam karir, studi, maupun kehidupan sosial. Generasi sekarang lebih fokus pada pencapaian karir dan pengembangan diri. Mereka melihat dunia sebagai tempat yang penuh dengan peluang yang ingin mereka jelajahi tanpa terikat oleh tanggung jawab menjadi orang tua. Mereka takut bahwa memiliki anak akan mengganggu kebebasan untuk mengejar tujuan pribadi mereka, dan ini menjadi salah satu alasan mengapa banyak yang memilih untuk tidak memiliki anak. Kenyataan menjadi orang tua mungkin tidak semanis yang terlihat. Bagi sebagian orang, citra ini justru meningkatkan tekanan untuk menjadi orang tua yang sempurna, sehingga membuat mereka merasa tidak cukup mampu menjalankan peran itu dengan baik. Banyak yang khawatir bahwa jika mereka gagal menjadi orang tua yang ideal, hal itu akan merusak hubungan mereka dengan anak-anak mereka, bahkan mungkin menyebabkan trauma yang akan berlangsung seumur hidup. 3. Faktor finansial. Punya anak bukan lagi hal yang murah. Di samping alasan emosional, keputusan untuk child free seringkali juga dipengaruhi oleh pertimbangan finansial. Kita hidup di mana biaya hidup semakin tinggi, terutama di kota-kota besar. Dalam situasi ekonomi yang tidak stabil, banyak orang merasa belum mampu secara finansial untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Generasi muda saat ini juga menghadapi tantangan ekonomi yang lebih besar dibanding generasi sebelumnya. Harga rumah yang tinggi, biaya pendidikan yang tinggi, serta tingginya biaya hidup sehari-hari membuat mereka sulit untuk mengelola keuangan mereka, apalagi jika harus membesarkan anak di tengah-tengahnya. Mereka seringkali memilih untuk fokus pada kestabilan keuangan mereka sendiri sebelum memutuskan untuk memiliki anak atau bahkan memutuskan untuk tidak memiliki anak sama sekali. Faktor finansial tidak hanya berkaitan dengan biaya langsung untuk membesarkan anak, tapi juga
tentang kehilangan peluang karir dan pendapatan. Banyak wanita misalnya merasa menjadi ibu bisa menghambat kemajuan karir mereka, meskipun ada upaya untuk menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga. Kenyataannya adalah bahwa di banyak tempat kerja, wanita yang menjadi ibu masih menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan posisi mereka. Yang keempat, ketidakpastian masa depan dunia yang berubah cepat dan sulit diprediksi. Selain faktor pribadi dan finansial, ketidakpastian masa depan juga menjadi alasan mengapa banyak orang memilih child free. Beberapa orang khawatir bahwa dengan membawa anak ke dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, mereka akan menempatkan anak-anak mereka dalam situasi yang penuh dengan tantangan dan kesulitan. Mereka merasa bahwa dunia semakin menjadi tempat yang tidak aman dan tidak stabil, sehingga mereka tidak ingin menambah beban ini dengan tanggung jawab membesarkan anak. Ketakutan tentang masa depan ini seringkali dikaitkan dengan masalah lingkungan. Banyak orang yang sadar akan dampak perubahan iklim, polusi, kerusakan lingkungan, overpopulasi, merasa bahwa memiliki anak hanya akan menambah beban pada planet ini. Mereka melihat pilihan untuk child free sebagai cara untuk mengurangi jejak lingkungan mereka dan membantu menjaga sumber daya alam untuk generasi yang akan datang. Lalu yang kelima selanjutnya adalah Gen Z dan malas nikah, redefinisi kebahagiaan dan hubungan. Selain child free, selanjutnya kita membahas fenomena malas menikah juga semakin populer, terutama di kalangan Gen Z. Generasi ini tumbuh di dunia yang lebih terbuka terhadap gagasan hidup di luar pernikahan. Mereka menantang norma-norma sosial yang dulu dianggap wajib diikuti dan mulai mendefinisikan ulang arti kebahagiaan serta hubungan. Salah satu alasan utama mengapa Gen Z malas menikah adalah karena mereka tidak melihat pernikahan sebagai sumber utama kebahagiaan. Banyak dari mereka yang percaya bahwa kebahagiaan dapat ditemukan dalam bentuk hubungan, baik itu percintaan, persahabatan, atau bahkan dalam hubungan dengan diri sendiri. Mereka merasa bahwa pernikahan bukanlah satu-satunya cara untuk mencapai kebahagiaan, dan bahkan dalam beberapa kasus pernikahan bisa menjadi sumber stres dan tekanan. Selain itu, pernikahan seringkali dikaitkan dengan beban finansial dan sosial yang besar. Biaya pernikahan, tuntutan untuk membangun rumah tangga, serta ekspektasi dari keluarga dan masyarakat membuat banyak orang merasa bahwa pernikahan bisa menjadi beban daripada sumber kebahagiaan. Mereka lebih memilih untuk fokus pada diri sendiri, mengejar tujuan pribadi, dan menikmati kebebasan tanpa harus terikat oleh institusi pernikahan. Kehidupan tanpa pernikahan, hubungan yang fleksibel dan bebas. Gen Z juga melihat hubungan secara lebih fleksibel, hidup bersama tanpa menikah, hubungan terbuka, atau bahkan menjalani kehidupan lajang semakin umum dan diterima secara luas di kalangan masyarakat. Mereka tidak lagi merasa terikat oleh norma-norma sosial mengharuskan mereka untuk menikah pada usia tertentu atau menjalani hubungan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Banyak dari mereka, pernikahan bukanlah satu-satunya cara untuk menciptakan hubungan yang bermakna. Mereka lebih menghargai kebebasan untuk menjalani berbagai jenis hubungan, baik itu hubungan romantis maupun platonis. Ini memungkinkan mereka untuk menjaga otonomi pribadi mereka sambil tetap memiliki hubungan yang mendalam dengan orang lain. Kesimpulannya, fenomena child free dan malas nikah mencerminkan perubahan besar dalam generasi muda dalam memandang kehidupan, kebahagiaan, dan kesehatan mental. Mereka semakin sadar bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan mengikuti jalan hidup yang sudah ada, melainkan dengan membuat pilihan yang sesuai dengan nilai-nilai pribadi mereka dan kebutuhan hidup mereka di masa yang akan datang. Semoga pembahasan kali ini memberikan perspektif baru tentang fenomena child free dan perubahan pandangan terhadap pernikahan dari segi kebahagiaan dan kesehatan mental. Mari kita terus mendukung satu sama lain dalam perjalanan menemukan kebahagiaan terlepas dari pilihan hidup yang diambil. Jika kamu memiliki pemikiran atau pengalaman yang ingin dibagikan atau penilaian lain tentang child free dan fenomena malas menikah, bisa tulis aja langsung di kolom komentar di bawah, dan bisa bantu kita dengan like dan subscribe channel Inner Boost agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan menarik dari channel ini. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya.